Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema Podcast Bawaslu Kota Pasuruan kembali menyapa sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Jangan lupa like and subscribe YouTube kesayangan kita semua, Bawaslu Kota Pasuruan. Pasti di sana banyak informasi yang sangat menarik tentang demokrasi dan kepemiluan yang mana akan menambah wawasan kita semua. Kali ini Gema Podcast Bawaslu Kota Pasuruan kedatangan mahasiswa-mahasiswa keren yang telah menjadi pengurus Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa di Universitas Wiranegara Pasuruan. Mari kita sapa. Selamat siang Kakak Siti Fatimah. Siang juga Kak. Selamat siang Kakak Eka Nurul Ardila. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Dengar-dengar Uniwara sebutannya ya, Uniwara Pasuruan telah menyelenggarakan pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalian di KPUM sebagai apa nih? Oke, mungkin Bu Ketua dulu. Yeah. Oh, ketuanya, Ketua KPU Mahasiswa. Boleh dijelaskan Ibu? Saya sendiri sebagai Ketua KPUM Uniwara STIP dari Pasuruan yang pada tahun 2021 ini terpilih dari hasil Kongres Mahasiswa 2021. Kalau kakaknya sebagai apa? Kalau saya sendiri sebagai sekretaris KPU Mahasiswa. Itu yang milih siapa itu? Yang mengamanahkan kalian untuk kalau Kak Ardila ini kan sebagai ketua, yang mengamanahkan itu siapa? Jadi ketika Kongres Mahasiswa terdiri dari Ormawa ya, UKM sama HMBS. Jadi untuk tahap akhirnya ada setelah tata tertib KPU, KPUM, di situ ada pemilihan. Jadi kita melewati voting. Oh, voting. Berarti yang milih itu mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di UMKM seperti itu kah? Atau UKM ya, maaf keliru nih. Kalau dibilang sih kita tetap demokrasi ya Kak. Jadi seluruh suara mahasiswa itu diwakilkan sama teman-teman yang ikut organisasi HMPS dan UKM, dan disitulah terpilihnya panitia KPU Mahasiswa. Oke, berarti demokrasi itu emang sangat dekat dengan mahasiswa ya kan ya? Benar sekali. Sebelumnya, apakah Anda sudah memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilihan atau menjadi pengawas, baik itu di internal kampus atau di luar kampus gitu? Apa memiliki pengalamannya? Kalau dari saya sendiri pernah menjadi KPPS pemilu di kabupaten. Di kabupaten. Serentak itu. Oh iya. Kalau kakak kalau saya sendiri pernah jadi KPPS, pernah juga jadi staf Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dan juga pernah terlibat 2 kali di KPUM Uniwara. Oke, berarti sudah banyak pengalaman ya. Berarti nggak kaget nih jadi pengurus, apalagi diamanahkan sebagai ketua dan sekretaris nih ya kan. Apa itu namanya? Bagaimana sih rasanya telah menjadi pengurus KPUM? Gimana? Rasanya nano-nano ya. Tapi keren sih kalian bisa mengurus sebagai KPUM. Ikut UKM juga nggak? Ya, ikut UKM kan jadi mahasiswa gitu. Terus pernah koordinasi nggak sama kayak KPU sama Bawaslu untuk kan pasti caranya berbeda-beda kan ya pastinya gitu. Kalau dari tahun lalu sama tahun sekarang beda nggak? Kira-kira? Sangat berbeda sih ya. Perbedaannya? Kalau tahun sekarang ketika di KPUM ini kita ke Bawaslu, ke KPUM, bagaimana sih caranya untuk pemilihan di KPUM itu yang baik dan benar gitu. Jadi kita cari-cari ilmu dari Bawaslu sama KPUM itu gimana. Kalau tahun kemarin sih kita dari Uniwara, KPUM Uniwara cuma mengundang dari Bawaslu KPU di hari hanya saja ketika pemirama. Pemirama, ya. Pemilu Pemilu, umum, ya. saya mahasiswa.
Oke, Pemirama. Unik juga ini, namanya unik sih. Ada kendala nggak apalagi sebagai ketua KPUM menghadapi pemilihan itu? Ada berapa calon nih? Waktu daftar tuh ada berapa? Ada 1. Oh, cuma 1. Jadi kendalanya ya Lumbung kosong. Iya. Sempat ada kekhawatiran sendiri nggak nih? Aduh, kalau nggak ada yang milih calonnya tuh gimana gitu? Sempat nggak kalian? Iya. Iya. Kita sampai rapat sering kali karena juga tiap hari ya. Iya. Strateginya seperti apa nih untuk meyakinkan biar ada yang daftar atau biar banyak yang memilih calonnya untuk mempercayakan? Seperti itu gimana nih strategi kalian nih? Oke. Kalau dari kami dari KPUM sendiri ya secara struktur ya Mbak, secara urut ya kami pertama ya sosialisasi bahwa KPUM akan membuka pendaftaran calon ketua BEM dan wakil ketua BEM. Nah, dari pendaftaran itu kami sudah gemborkan ke teman-teman mahasiswa, ke para anggota UKM HMPS. Dari dimulai pendaftaran itu kita udah semangatin, ayo daftar. Kita permudah pendaftaran. Yang penting kalian punya integritas yang baik untuk menjadi pemimpin gitu. Akan tetapi dengan waktu yang berjalan ya, bahkan sampai kami ada perpanjangan waktu pendaftaran, hanya 1 yang lolos pendaftar dan juga hanya 1 yang daftar memang. Itu yang kami sulit bingung harus gimana gitu. Itu apa itu namanya, waktunya sebelum ditutup itu yang daftar itu hari keberapa gitu maksudnya? Hari keberapa? Terakhir ya? Hari terakhir itu. Berarti kalian dari jadwal pendaftaran dibuka sampai diperpanjang lagi kan, hari terakhir sampai mau menuju hari terakhir nggak ada yang daftar, itu gimana perasaan kalian? Ya gimana ya Mbak? Apa sempat putus asa atau apa gitu? Apa kurang strateginya? Tadi kami sempat berpikir seperti itu ya Kak. Ini KPUM kurang apa ya? Kurang strateginya yang lebih luas apa gimana? Soalnya memang kendala pertama itu ya karena pandemi ya. Otomatis teman-teman yang masuk kuliah secara offline itu juga terbatas. Nggak semua program studi kuliah offline. Jadi kita sosialisasinya juga agak kurang. Tuh, dan juga waktu yang kami sediakan, waktu yang tersedia dari kampus kami juga singkat. Tapi pelaksanaan pemilihannya tetap datang ke kampus atau kalian juga vote lewat HP gitu? Langsung datang ke kampus. Oh, langsung datang ke kampus gitu. Ya. Itu berapa hari pelaksanaannya? Ini dari pendaftaran apa? Dari pemungutan suaranya, pemungutan suara kan, karena katanya kan nggak setiap mahasiswa datang gitu kan. Itu berapa hari pelaksanaannya? Tetap sih ya pemungutan suaranya kayak KPU pada negara. Itu tetap kami menggunakan 1 hari langsung pungut hitung tuh. Karena kan kami sudah gemborkan dari awal bahwa tanggal sekian pemirama. Kalau diundur khawatir nanti KPUM nggak konsisten. Nanti kan juga berpengaruh sama aturan yang udah kami keluarkan sebelumnya. Ada terjadi kecurangan nggak? Kecurangan dari waktu pemungutan pendaftaran, ada kampanye nggak sih? Kampanye ada. Ada kampanye. Iya. Ada kecurangan nggak selama pelaksanaan pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa ini, Kak? Selama pengamatan kami ya di KPUM, insya Allah nggak ada kecurangan. Akan tetapi kemarin sempat memanas juga, ada pendukung lumbung kosong. Iya. Jadi ada yang menggunakan lumbung kosong. Itu dari mahasiswa sendiri. Iya. Dari mahasiswa independen Uniwara. Mereka main media, menyuarakan lumbung kosong. Dan mengajak teman-teman yang lain juga berarti ya kan, hubungan. Tapi akhirnya lumbung kosong kalah. Iya. Kalau akhirnya tetap kalah. Strategi dari ketua KPUM ini sendiri kan, demokrasi sehat kan sangat-sangat sangat menjadi impian kita semua, termasuk Bawaslu dan KPU. Demokrasi sehat tanpa kecurangan itu kan pasti diinginkan gitu kan ya. Strategi Anda seperti apa untuk menciptakan demokrasi sehat itu?
strategi saya menciptakan demokrasi sehat. Ini sih kalau di tingkat mahasiswa di Uniwara sendiri sangat tidak mudah untuk mereka itu melek di demokrasi juga, karena dilihat dari tahun sekarang di KPUM itu di Pemirama masih banyak yang golput kemarin. Iya kan Mbak ya? Iya. Masih banyak yang golput. Malah menyayangkan kita itu dari kayak program-program studi yang memang matkulnya itu lebih ke demokrasi itu kalau mereka golput itu sangat disayangkan sekali gitu. Nah, untuk strateginya ini gimana kita lebih gerakan-gerakan untuk penyadaran kepada mahasiswa, bukan hanya dari pengurus-pengurus tertinggi dari BEM, tetapi kita saling bersinergi dari para dosen gitu. Jadi kalau kita dapat dukungan dari dalam, dari internal seperti Bapak Rektor atau Ibu Warek 3 kan yang lebih dekat sama mahasiswa, Ibu Warek 3 itu untuk menyuarakan gimana sih demokrasi yang sehat itu gimana gitu. Jadi mereka bisa kayak terketuk hatinya gitu. Jadi biar oh iya Bu Warek kan nyuruh aku sini sih gitu. Jadi biar mereka tuh melek gitu di demokrasi. Memang masih kurang gitu. Iya, jadi memang kalau bicara demokrasi harus semua lapisan yang terlibat. Harus ada yang mendukung satu sama lain kan ya kan. Nah ini kan bukan hanya di tingkat mahasiswa, nanti ketika kita sudah terjun di masyarakat itu sangat membutuhkan orang-orang yang memang melek dengan demokrasi yang sehat. Iya sih kan, karena setiap warga negara di atas usia 17 tahun dan memiliki KTP berarti memiliki hak suaranya. Sayang sekali kan kalau nggak digunakan kan ya, karena mahasiswa juga ini sih penggerak bangsa kan, calon pemimpin bangsa gitu. Kalau kan sebentar lagi nih tahun 2024, nggak sebentar lagi, kurang 3 tahun lagi bakal ada pemilihan serentak nih. Apalagi kalian sudah mempunyai pengalaman yang begitu luas kan, ada yang pernah jadi KPPS, ada yang jadi staf pengawas kecamatan gitu. Kalau suatu saat nanti menjadi penyelenggara atau pengawas pemilihan lagi, apakah Anda berminat gitu? Apa nggak kapok gitu? Habis ngurus. Padahal dia juga sama-sama. Kalau saya sendiri berminat sih, karena kan kepemiluan demokrasi itu kan sistemnya maaf kan terus berjalan. Iya. Tatanan masyarakat juga terus berjalan dan terus berubah. Nah, dari situ kita bisa belajar dan terus mengetahui gimana sih demokrasi yang ideal. Apalagi katanya kan Bawaslu, KPU ini kan terus maju, terus berkembang bagaimana untuk menciptakan demokrasi ideal untuk menentukan pemimpin negara. Kan katanya kita calon-calon pemimpin. Iya benar-benar keren sekali jawaban kakak-kakak ini ya. Kalau di mahasiswa apa namanya Kak biasanya? Agen perubahan gitu ya. Agen perubahan. Oke. Jadi biar fungsinya kita ini benar-benar sebagai tugas dan kewajiban seorang mahasiswa nanti bisa terlaksana. Iya benar-benar ya. Tapi kita ada inovasi-inovasi baru nggak dari KPUM yang kemarin itu? Berarti ini inovasi kami dari KPUM kemarin ada. Yang pertama itu kami mengundang KPU Kota Pasuruan dan juga Bawaslu Kota Pasuruan untuk memberikan ilmu atau arahan ya, sosialisasi gimana sih demokrasi ideal. Oh, biar ini ya sama kayak pemilihan-pemilihan pada umumnya ya jalannya gitu. Karena kan panitia KPUM gak hanya kita berdua kan Kak ya, kita kan ada strukturnya di belakang. Nah, biar teman-teman yang di bawah kita, teman-teman yang jadi panitia juga itu bisa tahu secara langsung dari sumber ahlinya. Oke, biar nggak salah jalan, biar nggak salah alur. Benar. Ada pengawasnya, ada pengawas pemilihannya. Itu juga yang
berubah ya. Itu juga yang Berubah. pertama dari kami. Karena kemarin udah didatangi Bawaslu, ada apa Kak? Kita ada pengawas juga, ada Bawaslu. Mahasiswa. Iya, Bawaslu mahasiswa keren mahasiswa. sekali. Tahun ini. Baru tahun ini inovasi kalian ya. Berarti kan seimbang antara KPU dan Bawaslu di mahasiswa ini kan seimbang. Jadi ada yang mengatur jalannya jalannya pemilihan juga kan ya. Benar. Tapi oh iya kan Bawaslu juga sudah MOU nih, MOU dengan Uniwara terkait sosialisasi pengawasan partisipatif. Jadi semuanya ada mahasiswa atau nanti suatu saat rektor-rektor kalian ingin datang untuk bersosialisasi kepada sahabat Bawaslu bisa langsung datang ke Gema Podcast Bawaslu Kota Pasuruan gitu. Siap. Iya kan. Kayaknya pertanyaannya sudah habis nih. Sudah habis, Emang belum cepat capek sekali ya? ya. Belum capek. Iya. Semangat mahasiswa emang beda dengan semangat. Alhamdulillah. Berarti kita masih jiwa-jiwa muda. Iya, sama aku juga masih jiwa muda Iya, kok, benar Kak. sekali. Masih 20 tahun. Iya, sama. Oh, 18. KTP-nya masih baru. Oke, Sobat Bawaslu, demikian tadi obrolan santai kita mengenai masalah jalannya pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Wiranegara Pasuruan bersama Kakak Fatim dan Kakak Dila. Sebelumnya terima kasih ya sudah berkenan hadir di sini, sudah meluangkan waktu di sini. Jangan kapok-kapok. Kapan-kapan datang lagi ya, kalau diundang datang lagi. Iya. Kita nantikan untuk informasi-informasi yang terbaru di YouTube Bawaslu Kota Pasuruan. Saya Ajeng pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.